Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang routing dan root. Tentunya tugas ini untuk memenuhi mata pelajaran AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan, Guru Mapel Bapak Haji Budianto. Oke, materi yang akan kita bahas di sini yaitu 1. Routing dan router, 2. Prinsip dan cara kerja routing, 3. Protokol routing, 4. Default router, yang kelima multiple gateway, 6. Routing dan packet forwarding, 7. Bridging, 8. VLSM, 9. CIDR, 10. Routing table, yang ke-11 link state, 12 distance vector, 13 classless, 14 classful, 15 metric, 16 administrative distance, 17 yang terakhir load balancing. Oke, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri. Nama saya Muhammad Krisna Abdur Rahman, dan rekan saya Muhammad Fikri Ilman Nafi. Kami dari kelas 12 TKJ 2 SMK Bakti Praja Dukuwaru, Kabupaten Tegal. Oke, langsung saja materi yang pertama, subbab yang pertama, yaitu router dan routing. Routing, pengertian routing adalah proses pengiriman data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Konsep dasar routing bahwa dalam jaringan WAN kita sering mengenal yang namanya TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, sebagai alamat sehingga pengiriman paket data dapat sampai ke alamat yang dituju atau host tujuan. TCP/IP membagi tugas masing-masing, mulai dari penerimaan paket data sampai pengiriman paket data dalam sistem, sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data dapat dipecahkan dengan baik. Berdasarkan pengiriman paket data routing dibedakan menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Contoh, sebuah komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Routing tidak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Contoh, komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirim data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Akan tetapi, sebelum menuju ke komputer dengan alamat 192.168.1.3, data dikirim terlebih dahulu melalui host dengan alamat 192.168.1.5, kemudian dilanjutkan ke alamat host tujuan. Oke, jenis konfigurasi routing. Yang pertama, minimal routing merupakan proses routing sederhana dan biasanya hanya memakai lokal saja. Yang kedua, static routing dibangun pada jaringan yang memiliki banyak gateway.
Jenis ini hanya memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil. 3. Dynamic routing. Biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu rute. Dynamic routing memerlukan routing protokol untuk membuat tabel routing yang dapat memakan resource komputer. Sedangkan router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Sehingga dengan menggunakan router kita menghubungkan dua IP address yang memiliki host yang berbeda. Contohnya kita bisa menghubungkan IP address 192.168.1.2 dengan IP address 192.169.10.1. Router sangat berperan untuk jaringan berskala menengah ke atas karena digunakan untuk membagi jaringan. Router memiliki beberapa jenis, diantaranya router aplikasi, router hardware, dan router PC. Cara kerja router. Cara kerja yang terdapat pada router adalah salah satu cara dengan merutekan beberapa paket data dengan beberapa informasi yang sering disebut dengan routing. Dengan demikian, teknik routing bisa mengetahui dengan arah rute pada perjalanan tentang informasi pada jaringan yang sama atau bukan karena mengarah kepada jaringan yang berbeda. Maka router secara otomatis akan dapat meneruskan kepada jaringan yang dituju dalam meneruskan routing jaringan yang terkirim ke jaringan internet. Sebagai contoh, yang menghubungkannya dengan cara yang berbeda adalah sebagai berikut. Dapat menghubungkan dengan cara berantai pada saat memakai router yang lebih banyak. Dapat menghubungkan dengan cara langsung pada LAN dengan menggunakan router yang banyak dan saling berhubungan. Fungsi utama router adalah merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing. Artinya, router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket yang dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berada di network yang berbeda? Untuk menjalankan fungsi tersebut, router menggunakan tabel yang disebut dengan tabel routing atau routing table. Jika paket-paket ditujukan untuk host pada network lain atau sesuai dengan data pada tabel routing, maka router akan meneruskannya ke network lain. Ilustrasi mengenai cara kerja router dapat dilihat pada gambar di bawah. Gambar ini. Komputer A mengirim data ke komputer C. Maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke network lain. Begitu pula ketika komputer F mengirim data ke komputer E, router tidak akan meneruskan paket data ke network lain. Barulah ketika komputer F mengirimkan data ke komputer B. Maka router akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B melalui router. Subbab yang ketiga, protokol routing. Routing protokol atau protokol routing adalah protokol yang terdapat pada routing dinamik atau dynamic routing. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan jaringan.
Berikut merupakan contoh-contoh protokol routing. Yang pertama, Interior Gateway Protocol atau IGP adalah routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu AS atau Autonomous System yang sama. Autonomous System sendiri adalah sekumpulan jaringan yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang menggunakan kebijakan routing internal yang sama. Contoh dari autonomous system dapat kita lihat pada jaringan kampus, jaringan kantor yang memiliki banyak cabang, dan jaringan ISP. Sementara contoh dari IGP antara lain RIP, EIGRP, OSPF, dan ISIS. Yang kedua, Exterior Gateway Protocol. Jika IGP menggunakan untuk menghubungkan router-router yang terletak dalam satu AS yang sama, maka IGP merupakan kebalikannya, yakni routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan atau routing antar autonomous system. Routing protokol ini digunakan untuk routing ke luar AS. Oleh karena itu, disebut Exterior Gateway Protocol. Contoh dari IGP adalah BGP, Border Gateway Protocol. Di dalam Interior Gateway Protocol masih terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni Distance Vector dan Link State. Distance Vector merupakan jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur routing berdasarkan jarak dari router ke tujuan atau hop count. Contoh distance vector adalah RIP dan EIGRP. Sementara link state adalah jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur berdasarkan kondisi link. Contoh link state protokol adalah OSPF dan ISIS. Yang pertama, RIP, Routing Information Protocol. RIP merupakan routing protokol jenis distance vector. Pemilihan jalur routing berdasarkan jarak terdekat dari router ke tujuan. Kelebihannya: 1. Mendukung VLSM dan CIDR atau RIP version 2. 2. Mudah dalam konfigurasi. 3. Tidak kompleks. 4. Mampu menonaktifkan auto summary root atau RIP version 2. 5. Mendukung mekanisme autentikasi. Kekurangan RIP yaitu 1. Tidak mendukung VLSM dan CIDR atau RIP version 1. 2. Memiliki batas maksimal 15 hop. 3. Tidak bisa menerima update informasi dari RIP versi 1 atau RIP version 2. 4. Proses conference yang lambat. 5. Melakukan update informasi terus-menerus sehingga dapat membuat traffic menjadi padat. 2. EIGRP, Exchange Interior Gateway Routing Protocol. EIGRP merupakan Cisco proprietary, yakni routing protokol yang hanya terdapat pada router Cisco. Kelebihannya yaitu 1. Mendukung VLSM dan CIDR. 2. Memiliki hop count maksimal 224. 3. Proses conference yang cepat. 4. Memiliki jangkauan network yang lebih luas dari RIP. 5. Mampu menonaktifkan auto summary root. Kekurangan dari EIGRP yaitu 1. Merupakan Cisco proprietary sehingga hanya dapat digunakan pada router Cisco. 2. Melakukan update informasi terus-menerus. 3. Menggunakan lebih banyak resource router. 3. OSPF, Open Shortest
Path First. OSPF merupakan Link State Routing Protocol di mana pemilihan jalur routing menggunakan kondisi link. Kelebihannya yaitu 1. Digunakan pada jaringan berskala besar, 2. Mendukung VLSM dan CIDR, 3. Tidak memiliki batasan pada hop count, unlimited hop count, 4. Merupakan open standard protokol sehingga bisa digunakan pada vendor yang berbeda. Proses conference yang cepat. 6. Mendukung mekanisme autentikasi. 7. Hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Kekurangan: 1. Mengkonsumsi banyak resource. 2. Membutuhkan perencanaan dalam mendesain dan mengimplementasikan dalam jaringan. 4. ISIS Intermediate System. ISIS menggunakan algoritma Dijkstra seperti OSPF untuk menentukan jalur routing. Kelebihannya yaitu 1. Memiliki keamanan yang lebih terhadap informasi routing update. 2. Mendukung VLSM dan CIDR. 3. Proses conference yang cepat. 4. Scalable. 5. Hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Kekurangannya yaitu konfigurasi lebih rumit. 5. BGP Border Gateway Protocol. BGP merupakan satu-satunya routing protokol yang berfungsi sebagai exterior gateway protokol. BGP menghubungkan router-router yang berbeda as. BGP terletak di bagian terluar dari suatu as. Kelebihannya yaitu 1. Lebih powerful dari routing protokol yang lain karena BGP berfungsi sebagai exterior gateway protokol. 2. Mendukung VLSM dan CIDR. Kekurangannya yaitu 1. Konfigurasi yang lebih kompleks. Default route. Jadi apa itu default route? Default route adalah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu, tetapi tidak dapat di routing table router yang disinggahi. Jika terdapat default router yang diset pada router tersebut, maka paket tersebut akan mengikuti rute default yang telah diterapkan. Kelebihannya yaitu konfigurasi yang cukup simpel, cukup memasukkan satu perintah, maka semua rute akan dapat dilewati. Kekurangannya yaitu terdapat routing yang tidak diperlukan, karena default route kemungkinan semua router akan menerima routing yang tidak diperlukan. Hal ini dapat menaikkan penggunaan hardware dan membuat router menjadi lebih lemot atau lelet. Subbab yang keenam, multiple gateway. Gateway merupakan sebuah perangkat jaringan yang dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda protokol. Tujuan dari multiple gateway ini adalah agar menciptakan suatu konfigurasi jaringan yang cukup clean dan terbebas dari error yang diakibatkan oleh konflik dari konfigurasi kedua interface. Subbab yang ketujuh, bridging. Bridging adalah suatu teknik untuk menggabungkan beberapa interface router menjadi satu segmen jaringan. Jika menerapkan teknik bridging ini, nantinya cara kerja router bisa diibaratkan seperti switch. Kita bisa menggabungkan beberapa interface yang berbeda menjadi satu segmen dengan menggunakan teknik bridging. Membuat beberapa interface seolah-olah menjadi satu. Artinya adalah tidak ada perbedaan segmen jaringan di dalamnya. Dengan menggunakan mode bridge, kita dapat menanggulangi network loop dengan mudah, yakni menggunakan protokol STP.
atau Spanning Tree Protocol, dan RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol. Jenis-jenis bridge yaitu 1A. Bridge lokal. Bridge lokal ini dipergunakan yakni sebagai pemecahan jaringan pada lokasi yang berdekatan, seperti biasanya dapat atau bisa dilakukan dengan menggunakan koneksi kabel biasa. B. Bridge remote. Bridge remote ini merupakan jenis bridge yang digunakan untuk membuat suatu bentuk WAN yang basicnya itu merupakan LAN. C. Bridge wireless. Bridge wireless ini terkadang diimplementasikan pada penggunaan hotspot. Bridge wireless ini akan menggabungkan koneksi kabel dengan koneksi tanpa kabel. Kelebihan dan kekurangan bridge. Kelebihan bridge. Kelebihan dari bridge ini ialah hanya dapat bekerja pada lapisan data link, sehingga dari hal tersebut tidak dapat terjadinya transmisi dari satu protokol ke protokol lainnya. Serta bridge juga mampu mendukung beberapa protokol seperti misalnya NAT, BEUI, serta LAT yang tidak harus dilayani oleh router. Kekurangan bridge yaitu mempunyai kekurangan seperti tidak dimungkinkannya transmisi dengan melalui jalur atau protokol yang berbeda, serta bridge juga hanya dapat meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain dengan kecepatan 10 megabyte per second, dan juga bridge hanya dapat meneruskan transmisi itu tanpa dapat menerjemahkan komunikasi antar protokol. Subbab yang ke-8, VLSM. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Ada dua teknik perhitungan subnetting. Itu yang pertama VLSM, Fixed Length Subnet Mask. FLSM, dan yang kedua VLSM, Variable Length Subnet Mask. Pada metode VLSM, subnetting yang digunakan berdasarkan jumlah host, sehingga akan semakin banyak jaringan yang akan dipisahkan. Tahapan perhitungan menggunakan VLSM, IP address yang ada dihitung menggunakan CIDR. Selanjutnya dipecah kembali menggunakan VLSM. Setelah dilakukan perhitungan dapat dilihat subnetting yang telah dipecah akan menjadi beberapa subnet lagi dengan mengganti subnetnya. Dalam penerapan IP address menggunakan metode VLSM, agar tetap dapat berkomunikasi ke dalam jaringan internet, sebaiknya pengelolaan networknya dapat memenuhi persyaratan, yaitu 1. Routing protokol yang digunakan harus mampu membawa informasi mengenai notasi prefix untuk setiap rute broadcastnya, atau routing protokol RIP, EIGRP, OSPF, dan lainnya. 2. Semua perangkat router yang digunakan dalam jaringan harus mendukung metode VLSM yang menggunakan algoritma penerus paket informasi. Subbab yang ke-9 yaitu CIDR. CIDR atau Classless Interdomain Routing merupakan suatu cara yang memungkinkan kita untuk mengalokasikan IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan. Jadi, apa itu notasi CIDR? Cara untuk menuliskan subnet mask dari sebuah IP address sehingga penulisannya menjadi lebih ringkas. Bagaimana cara menentukan notasi CIDR?
suatu IP address, kita lihat subnet masknya terlebih dahulu. Misal sebuah IP address 192.168.7.10 memiliki subnet mask 255.255.255.192. Kemudian kita ubah subnet mask menjadi bentuk binari. Sudah bisakah mengubah desimal ke binari? Jika belum, kamu bisa menggunakan software IP Calculator untuk mempermudah kamu dalam mengkonversi bilangan desimal ke binari dan sebaliknya. Oke, sekian dari saya. Materi berikutnya, routing table dan seterusnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Muhammad Fikri Ilman Nahfi. Dan oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CIDR merupakan cara yang memungkinkan kita untuk mengalokasikan IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan. Jadi apa itu notasi CIDR? Cara untuk menuliskan subnet mask dari sebuah IP address hingga penulisannya menjadi lebih ringkas. Bagaimana cara menentukan notasi CIDR suatu IP address? Kita lihat subnet mask-nya terlebih dahulu. Misal, sebuah IP address 192.168.7.10 memiliki subnet mask 255.255.255.192. Kemudian kita ubah subnet mask menjadi bentuk binari. Sudah bisakah mengubah desimal ke binari? Jika belum, kamu bisa menggunakan software IP Calculator untuk mempermudah kamu dalam mengkonversi bilangan desimal ke binari dan sebaliknya. Routing tabel. Pengertian routing tabel. Tabel routing juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirimkan setiap paket data yang diterima. Routing tabel merupakan sebuah tabel jalur perdana paket pada router yang memiliki oleh masing-masing router. Entry dalam tabel routing. Directly Connected Network. Entry ini akan muncul pada saat interface router diaktifkan dan dikonfigurasikan IP address. Default router. Entry ini digunakan untuk menentukan kemana sebuah paket akan dikirimkan jika alamat tujuan dari paket tersebut tidak terdapat pada tabel routing. Dynamic router. Entry muncul karena hasil pertukaran informasi routing dari beberapa router. 11. Link state. Untuk menggambarkan protokol routing link state, kita dapat menggunakan sebuah analogi sebagai peta. Dengan sebuah peta, kita bisa melihat semua rute yang potensial dan menentukan sendiri jalur yang paling kita inginkan. Router yang menjalankan sebuah protokol routing, link state, mengirim informasi tentang status linknya ke router lain dalam wilayah routing. Protokol routing link state. Protokol routing link state lebih mirip sebuah peta jalan karena mereka membuat sebuah peta topologi dari sebuah jaringan dan setiap router menggunakan peta ini untuk menentukan jalur terpendek ke setiap jaringan. Protokol routing link state dikenal juga sebagai protokol shortest path first dan dibangun pada atas algoritma shortest path first Edgar-Dijkstra. 1. Protokol routing link state IP address. 2. Open short path first. 3. Intermediate system to intermediate system. Distance vector. Untuk menggambarkan protokol routing distance vector, kita dapat menggunakan sebuah analogi. Pada distance vector dianalogikan sebagai sebuah rambu-rambu jalan yang memandu kita dalam perjalanan menuju tujuan, di mana informasi yang tertera hanya jarak dan arah. RIP merupakan sebuah protokol routing distance vector yang digunakan dalam ribuan jaringan di seluruh dunia. Selain RIP, IGRP juga merupakan protokol routing distance vector. 12. Update routing distance vector. Update pada tabel routing terjadi secara periodik atau ketika terjadi perubahan dalam sebuah jaringan protokol distance vector.
Sama seperti proses discovery jaringan, update-update perubahan topologi diproses secara sistematis dari router ke router. Algoritme distance vector menghubungi setiap router untuk mengirimi isi tabel routing ke setiap tetangganya yang terhubung langsung. Informasi tabel routing termasuk tentang harga total jalur, total path cost. Classless. Classless secara sederhana dapat diartikan tanpa kelas jika dikaitkan dengan pengalamatan IP. Pengalaman IP classless dapat diartikan menjadi pengalaman IP tanpa mengenal kelas dengan cara menggunakan classless inter domain routing atau CIDR, atau juga dapat dikenal dengan istilah panjang prefix. Format pengalamatannya adalah dengan memberi tanda slash di belakang alamat IP kemudian diikuti dengan variabel panjang prefix. Pengalokasian host atau IP yang dapat didukung oleh routing protokol RIP versi 2, OSPF, dan EIGRP yang dapat memberikan informasi subnet sehingga dapat menghemat sejumlah alamat host atau IP. Metode classless addressing, pengalaman tanpa kelas, saat ini mulai banyak diterapkan, yakni dengan mengalokasikan IP address dalam notasi classless inter-domain routing. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut bagian IP address yang menunjuk suatu jaringan secara lebih spesifik disebut juga dengan network prefix. Biasanya dalam menuliskan network prefix atau kelas IP address digunakan tanda garis miring slash diikuti dengan angka yang menunjukkan panjang network prefix ini dalam bit. 14. Classful. Classful secara sederhana dapat diartikan dengan kelas atau menggunakan kelas. Jika dikaitkan dengan pengalamatan IP classful dapat diartikan menjadi pengalamatan IP berdasarkan kelas. Pengalamatan dengan metode ini ada pada pengalamatan IP versi 4 yang dibagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E. Pengalokasian host pada jaringan dengan menggunakan sebuah subnet mask yang sama, biasanya menggunakan protokol RIP v1 dan subnet mask yang sama, biasanya menggunakan protokol RIP v1 dan IGRP, di mana protokol ini tidak mempunyai file untuk menyimpan informasi subnet, sehingga informasi-informasi subnet tidak dikirimkan. Classful merupakan metode pembagian IP address berdasarkan kelas, di mana IP address yang berjumlah sekitar 4 miliar dibagi menjadi 5, yaitu address kelas A 1 bit pertama IP addressnya 0, address kelas B 2 bit pertama IP addressnya 10, address kelas C 3 bit pertama IP addressnya 110, address kelas D 4 bit pertamanya addressnya 1110, address kelas E 4 bit pertamanya IP addressnya 1111. Kelemahan dari classful routing protocol ialah tak dapat mensupport VLSM. 15. Metrik. Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Semakin nilai metrik, maka akan memiliki jalur terbaik. Dua jenis metrik yang digunakan beberapa routing protokol adalah hop count. Metode ini menghitung jumlah router yang harus dilalui paket sebelum sampai ke tujuan. Setiap router bernilai 1 hop. Bandwidth, menghitung akumulasi bandwidth tertinggi. 16. Administrative distance adalah fitur yang dimiliki oleh router untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat 2 atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari 2 routing protokol yang berbeda. Administrative distance menyatakan reliability dari sebuah routing protokol. Tiap routing protokol diprioritaskan terhadap yang lain dengan bantuan besaran atau nilai-nilai administrative distance. 17. Load balancing. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar traffic dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Load balancing digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah user yang telah melebihi memaksimal kapasitasnya.
Pentingnya menggunakan load balancing untuk website atau aplikasi berbasis web lainnya, diantaranya waktu respon. Waktu respon adalah manfaat terbesar untuk meningkatkan kecepatan akses website saat dibuka. Dengan 2 atau lebih server yang saling berbagi beban lalu lintas web, masing-masing akan berjalan lebih cepat karena beban tidak berada pada satu server saja. 2. Dengan load balancing akan mewarisi sedikit redundansi. Sebagai contoh, jika website kita berjalan seimbang di 3 server dan salah satu server bermasalah, maka 2 server lainnya dapat terus berjalan dan pengunjung website kita akan menyadari downtime apapun. Terima kasih, sekian dari kami. Saya Muhammad Firki Ilmanafi dan teman saya Muhammad Krishna Abdul Rahman mengucapkan banyak terima kasih serta mohon maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata ataupun kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.